Selamat malam Jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara. Mari sebelum kita memulai ibadah mesbah doa malam hari ini, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita. Saya persilakan kepada jemaat sekalian untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu untuk masuk kepada ibadah mesbah doa kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini di mesbahmu untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Suci, Suci, Suci. Nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru.
Setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseri. Kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan pujian bersama-sama dengan rekaman berikut. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami malam hari ini datang kepadamu lagi Tuhan untuk merenungkan, mempelajari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu, itu benar-benar berasal daripadamu ya Tuhan. Tuhan, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita malam hari ini saya ambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat yang 9 sampai 14. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya kepada jemaat sekalian. Galatia pasal 3 ayat yang 9 sampai 14. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi berdasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jemaat yang terkasih, tema pada malam hari ini saya berikan judul berkat melalui iman dan kutuk dari hukum Taurat. Pasti sebagian dari jemaat akan bertanya-tanya, mengapa hukum Taurat menjadi kutuk? Apakah hukum Taurat itu ada cacatnya dan tidak benar? Kemudian di dalam pikiran jemaat sekalian pasti bertanya-tanya, mengapa iman bisa mendatangkan berkat? Dan sebagainya dalam pemikiran jemaat sekalian. Oke, jauh sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu konteks yang ada di dalam Alkitab, khususnya di Galatia. Kenapa tiba-tiba bisa muncul kata berkat dan kutuk? Karena tidak mungkin Paulus tiba-tiba berbicara tentang hal ini. Jemaat sekalian, banyak para penafsir mengatakan bahwa surat Galatia yang dituliskan oleh Paulus dalam perjalanannya yang kedua, setelah ia dilarang oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke Asia. Di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6. Surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dapat kita lihat dengan jelas di pasal 1, pasal kedua sampai yang kita baca ini. Tujuannya itu adalah untuk menentang orang-orang agama Kristen Yudaistik, yang dimana mereka mengajarkan untuk percaya kepada Kristus harus melakukan sunat. Di mana sunat sesuai dengan hukum Taurat. Dan inilah yang ditekankan oleh Paulus tentang Injil yang lain. Dan di awal juga Paulus menyebutkan kata kutuk, tetapi hal ini kita harus melihat mengacu kepada pemberitaan Injil selain Injil Kristus. Khususnya di Galatia pasal 1 ayat yang ke-18. Paulus mengatakan bahwa lalu ketika di pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dari latar belakang tadi, surat Paulus yang telah dipaparkan kepada jemaat Galatia, kita dapat melihat munculnya kata berkat dan kutuk yang tidak serta-merta ketika kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan seorang pendeta yang dengan mudah mengucapkan kata berkat dengan tujuan dan motivasinya itu mendapatkan pundi-pundi uang. Baik itu dia memberkati rumah orang ataupun dia datang ke rumah jemaat. Atau bahkan seseorang yang mengucapkan kata kutuk dengan sembarangan juga. Dalam beberapa hal yang penting, ada beberapa hal yang penting dapat kita ingat mengenai berkat dan kutuk ini yang muncul khususnya dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita harus melihat konteks daripada pembicaraan pada saat itu seperti apa. Misalkan di dalam kitab Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang berkat
dan kutuk, khususnya di Ulangan yang secara spesifik membedakan antara berkat dan kutuk. Di dalam kitab Ulangan menjelaskan bahwa sudah jelas Allah mengalahkan konsep berpikir Israel tentang adanya dewa panen pada zaman itu. Demikian juga dengan kata berkat daripada Allah. Itu pun jelas dengan adanya iman terlebih dahulu kepada Allah, baru berkat itu tercurah. Lantas bagaimana dengan kata-kata kutuk? Oke, kita melihat kata-kata kutuk, jikalau kita telusuri lebih jauh di dalam Alkitab kita, itu merupakan suatu kata-kata pengutukan atau seseorang dapat mengucapkan kutuk dengan motivasi menginginkan kerugian orang lain. Misalkan dalam Ayub pasal 31 ayat 30, Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, atau kata-kata kutuk ini juga menguatkan janjinya sendiri. Waduh, bagaimana? Di kitab Kejadian pasal 24 ayat 41, kemudian 26 ayat 28, Nehemia 10:29, dan bahkan kata-kata kutuk ini pun merupakan penghukuman dari Allah atas dosa. Misalkan di Bilangan pasal 5 ayat yang ke-22, 25, 27, Yesaya 24 ayat ke-6. Dari sini kita dapat melihat adanya satu perbedaan antara berkat dan kutuk. Jelas juga berkat dan taat itu sangat berbeda. Kenapa? Namun di sini ada satu kedinamisan karena ada hubungan antara ketaatan dengan berkat. Kemudian adanya ketidaktaatan dengan kutuk. Di mana? Di Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28, kemudian di Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20. Firman kasih karunia Allah dan firman murka Allah mewujudkan firman yang sama. Firman yang menjanjikan hidup itu menjadi bau maut dan bau penghakiman bagi pemberontak. Dan oleh karenanya menjadi kutukan. Bila kutuk Allah menimpa umatnya yang durhaka itu bukanlah suatu peniadaan hukum. Akan tetapi pelaksanaannya. Lantas kita kembali ke Galatia. Apa yang ingin Paulus ajarkan mengenai berkat dan kutuk dalam konteks kita malam hari ini? Mari kita lihat. Yang pertama, berkat melalui iman. Di dalam bagian yang akan kita renungkan malam hari ini dan sudah kita baca dengan jelas, Paulus menggunakan kebenaran dari berkat melalui iman dengan ajaran penyelamatan sebagai pembuka di ayat yang ke-19. Sebagaimana yang sudah disebutkan di latar belakang tadi tentang adanya ajaran yang mengaku Kristen tetapi dibumbui dengan kata-kata sunat baru bisa masuk ke dalam komunitas Kristen. Hal ini benar-benar sangat ditolak oleh Paulus. Karena pada dasarnya seorang yang mau mengimani Kristus Yesus jelas tidak perlu melakukan kegiatan fisik seperti itu. Maka dari itu ayat yang ke-9 muncul kata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Sangat jelas, orang-orang yang mau percaya kepada Kristus pada saat itu kemungkinan besar adalah orang-orang non-Yahudi. Ketika mau menjadi Kristen, tidak perlu sampai banyak ini itu. Contohnya di dalam surat kita yaitu tentang sunat. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Taurat, harus. Tetapi dengan iman dan roh di dalam Kristus Yesuslah yang menjadi titik utama untuk orang itu percaya kepada Kristus.
Atau dengan kata lain, Paulus di sini ingin mengatakan kepada pembaca atau pendengarnya, sunat yang dimaksudkan itu bukanlah sunat seperti yang dilakukan dalam Perjanjian Lama, tetapi sunat hati. Dalam artinya, sunat hati adalah mengimani Allah yang hidup dan menuruti setiap apa yang difirmankannya dan meninggalkan dosa. Oke, sebagai contoh untuk pengertian kita lebih jauh lagi, ada sebuah ilustrasi saya ceritakan, Alkisah seorang petobat baru yang percaya kepada Kristus Yesus. Ambillah namanya si A. Si A ini namanya Annabel, ambillah begitu. Tetapi Annabel ini bukan dia di dalam film horor itu ya. Ia sudah bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Akan tetapi di lingkungan komunitasnya, entah itukah di dalam gereja yang pastinya, mengharuskan si Annabel ini melakukan sunat fisik. Nah padahal bukan bukti fisik yang seharusnya menerima seseorang dalam pertobatan, akan tetapi adanya satu pertobatan dan ketulusan iman di dalam hati seseorang, khususnya si A itu, untuk menerima Yesus Kristus dan mengimani di dalam kehidupannya sehari-hari. Memang sudah pasti sempat terbintas, apakah hanya dengan iman saja kita bisa percaya kepada Kristus Yesus? Jikalau kita menelisik lebih dalam lagi, iman tidak hanya berbicara di bibir saja tentang iman. Tetapi di dalam iman itu terkandung 3 hal dasar. Yang pertama, ada notisia, yaitu tentang pengetahuan tentang Allah. Kemudian ada asensus, persetujuan dari dalam diri untuk mengambil satu komitmen. Dan fidusia, yaitu kepercayaan kepada juru selamat. Dari ketiga unsur ini tentang iman, dapat melihat bukti nyata Kristuslah yang menggantikan kutuk itu dan menjadikan berkat di dalam iman. Berkatnya itu adalah hidup yang kekal. Dengan tindakan nyata dalam mengenapi kasih kepada Allah, bagaimana tidak? Taurat yang seharusnya membangun kembali relasi antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, tetapi diperingkas oleh Kristus Yesus dalam kitab Injil dan terakhir digenapi oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Jadi istilahnya digantikan oleh Kristus Yesus. Manusia pada dasarnya harusnya musnah oleh Allah, tetapi Kristus menggantikan kutuk itu. Inilah maksud daripada Paulus ketika menjelaskan tentang menggantikan, menebus atau redeem. Kutuk yang seharusnya jatuh kepada manusia tetapi dibalikkan, ditebus, ditukarkan oleh Kristus. Di dalam Galatia dituliskan. Di dalam Galatia dituliskan dampaknya dengan jelas ketika orang yang percaya kepada Kristus, dia dimerdekakan dari hukum Taurat. Selanjutnya mari kita melihat, tadi sudah berbicara tentang berkat iman. Sekarang kita akan melihat yang ya bisa dikatakan agak buruk lah ya, tentang kutuk. Kutuk melalui hukum Taurat. Jemaat yang terkasih, sangat menarik dalam bagian Galatia ini menjelaskan mengenai hal-hal kutuk melalui hukum Taurat. Paulus di sini menggunakan contoh dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Abraham, di mana ada juga orang yang tidak beriman. Antara orang-orang yang mendasarkan hukum Taurat di dalam diri mereka dan memaksa orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitasnya dengan orang-orang dibenarkan hanya karena iman, yakni tadi Abraham. Dan ini merupakan satu kasih karunia yang besar. Kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri.
Sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus, orang yang hidup dari pekerjaan Taurat, maka ia ada di bawah kutuk. Nah, pasti jemaat sekalian bertanya kembali bagaimana dan apa salahnya dan apakah ada cacat seperti yang di atas tadi. Mari pasang sabuk pengaman, kita akan jalan-jalan melihat dengan gas yang sedang. Jemaat yang terkasih, hukum Taurat yang menjadi dasar kehidupan orang Yahudi sudah terselip di dalamnya unsur-unsur hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu memberitakan tentang Injil yang berbeda, bukan Injil Kristus. Dan juga di dalamnya ada unsur-unsur keberdosaan. Kenapa keberdosaan? Karena di dalamnya jemaat yang dibilang agama Yudaistik itu menuntut orang-orang yang non-Yahudi yang mau masuk kepada komunitas Kristen harus melakukan ini dan ini. Di dalam kitab Midras banyak begitu aturannya. Dan itu sudah masuk ke dalam hukum Taurat. Makanya dibilang karena manusianya yang melakukan keberdosaan itu, bukan Tauratnya sebenarnya. Loh, bagaimana bisa? Kita melihat Paulus secara latar belakangnya. Dia adalah seorang ahli, khususnya ahli Taurat. Bahkan pada saat itu dia hampir menjadi seorang rabi bagi para pemimpin-pemimpin Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihatnya. Khususnya di pasal 1 ayat 14. Dan juga keturunan Yahudi. Maksudnya di pasal 1 ayat 14 itu di Galatia, dia menjelaskan definisi bahwa dia seperti apa orangnya pada waktu itu. Paulus sudah barang tentu memahami terlebih dahulu motivasi buruk orang-orang Yahudi ini. Yang menjadikan hukum Taurat itu Injil yang lain selain Injil Kristus Yesus. Hal inilah yang jelas ditentang oleh Rasul Paulus. Karena orang-orang yang sok pandai dan sok sudah pernah merasakan dan merenungkan Injil Kristus itu seperti apa. Makna Injil yang sebenarnya sudah dibumbu-bumbui oleh orang-orang yang sok pintar ini. Maka dari itu ditegaskan oleh Paulus dan dibandingkan dengan orang hidup dalam iman dan orang yang hidup dalam hukum Taurat. Jemaat sekalian, jelas sekali orang-orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat dituliskan oleh Paulus masih berada di bawah kutuk dan terkutuk mereka. Karena mereka juga tidak setia dan tidak menuruti segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat. Bagaimana tidak? Dalam kehidupan keseharian mereka munafik. Seolah-olah melakukan ibadah mereka hanya di depan mata orang. Paulus dengan tegas, hukum Taurat itu bukan menjadi dasar iman. Tetapi melakukannya itulah orang yang akan hidup. Istilahnya sederhananya seperti demikian. Orang yang sudah mempelajari ilmu. Pelajari, penuhlah kognitifnya, tetapi tidak dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Atau seperti demikian definisinya, orang yang sudah tahu Kristus Yesus, tahu Injil Kristus, tetapi tidak meneladani apa yang diajarkan Kristus, sama saja dengan orang yang tidak melakukan tentang Kristus itu sendiri. Dan itulah yang dinamakan munafik. Jemaatnya sekalian, jikalau boleh saya memberikan satu ilustrasi tentang di atas dapat digambarkan demikian. Kekristenan belakangan ini sudah mengalami kesamar-samaran dalam pengenalan akan Injil Kristus. Ada begitu banyak pengajaran yang katanya sesuai dengan Injil Kristus. Akan tetapi di dalamnya begitu banyak motivasi-motivasi yang lain. Bisa jadi itu adalah motivasi untuk memperkaya diri, menjual berkat, menjual mujizat, atau bahkan menginjili orang dengan sesuai hukum Taurat yang berlaku di gerejanya. Memang ada juga orang yang memberitakan Injil Kristus yang benar-benar, tapi
ini sudah pasti banyak menjadi pergumulan. Untuk itu, Paulus mengajak kepada kita untuk lebih jeli dalam mendengarkan, meresapi setiap pemberitaan firman Tuhan. Apakah itu hanya memenuhi kognitif pikiran kita, ataukah hanya beriman dengan perasaan? Ya kalau hanya salah satu makanya menjadi ahli Taurat, ahli perasa. Maka dari itulah hal ini kenapa sampai Paulus keras mengatakannya. Paulus jelas mau menekankan bahwa Kristus yang menggantikan, menebus orang yang percaya, membawa kepada kemerdekaan secara spiritual. Bukan kemerdekaan yang masih terkungkung dengan hukum Taurat. Khususnya kalau di zaman sekarang gereja yang masih dengan tata tertib apa segala macamnya, menjadikan satu hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Dan ini menjadi ajaran satu keselamatan bagi kita semua. Sebagai penutup dari renungan kita malam hari ini, saya mengutip seorang pendidik dan pengajar yang berpengalaman. Kenneth Richard Samples mengatakan demikian. Kekristenan adalah agama, bukan buku panduan, tetapi bentuk penyelamatan ilahi. Pesan utama dari perjanjian baru adalah Allah Putra datang ke bumi di dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari murka Allah Bapa yang adil. Dengan demikian, Injil mengungkapkan bahwa manusia diselamatkan oleh Allah dan dari Allah. Injil juga mengungkapkan bahwa keselamatan khusus disediakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penebusan Kristus di atas kayu salib yang menggantikan kutuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah Tuhan ajari kami hari demi hari untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan bukan menjadikan itu satu hukum Taurat yang paten, tetapi sesuai daripada apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu di setiap hati anak-anak-Mu. Ketika membaca kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memahami maknanya ya Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, baik presiden, wakil presiden, serta jajarannya sampai ke bagian yang terkecil. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kesiapan hati keluarga besar GKI Jatinegara dalam menyambut Paskah 2021. Mari kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk segala persiapan panitia Paskah GKI Jatinegara dalam menyambut Paskah 2021. Mari kita berdoa. Yang keempat, mari kita berdoa untuk kesehatan setiap jemaat GKI Jatinegara dan juga Banjem Bintara, serta majelis, pengerja, serta karyawan GKI Jatinegara. Mari kita berdoa.
Yang terakhir, mari kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah mesbah doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menjalankan ibadah kami, khususnya mesbah doa pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini bertujuan untuk memuliakan namamu, menyenangkan namamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini, kerohanian kami semakin disegarkan, semakin diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.